Halo guys, nama gue Stama dari StaffTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi, it's that time of the year again. Nge-review HP Sony lagi yang tahun kemarin. Harganya masih sama, sekarang juga masih sama, yaitu Sony XZ Premium. Yap, gue udah nge-review XZ3 dan juga udah nge-review XZ2 waktu itu awal tahun 2022 ya. Sekarang kita bakal nge-review XZ Premium di tahun 2022. Seperti biasa, sebelum kita buka boxnya, kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, sayang sekali dia masih sama persis dengan tahun kemarin, yaitu harganya masih di 1,2 juta, yang variannya tuh mulus tapi ada sedikit white spot, nggak terlalu ngaruh ya lah ya. Ya yang ini rada disappointed ya, gue kira dia bakal turun ke at least 1 juta pas, tapi dia harganya masih lumayan lumayan mahal di 1,2. Ya bisa dibilang kayaknya ini minatnya, orang yang minat HP ini masih banyak, jadi harganya mungkin nggak turun-turun. Ini pretty much karena harganya sama persis kayak XZ2 ya. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu guys, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 yang masih oke banget. Publikasinya tuh seperti biasa, 10 nanometer, dia punya layar 5,4 inci 4K display dengan PPI sebesar 807, Corning Gorilla Glass 5. Itu masih salah satu di best display ya, resolusinya sangat-sangat padat banget PPI-nya. Terus dia itu ada stereo speaker, masih ada headphone jack, USB Type-C, dan juga punya baterai sebesar 3230 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, itu dia spek singkatnya. Dan gua tuh ini beli yang warna silver kaca. Kalau misalnya kalian mau ngelihat gue nge-review adiknya ini, HP ini si Sony Xperia XZ2 Premium. Kalau misalnya kalian ingin ngelihat gue nge-review HP tersebut di tahun 2022, bisa leave like atau komen di bawah ya. Kalau misalnya tertarik buat nge-review versi XZ2 Premium ya. XZ Premium pastinya HP terakhir dari Sony yang pakai desain kotak PD gitu ya. Karena setelah ini kan desainnya dia lebih ke lonjong-lonjong gitu, XZ2, XZ3. Dan Xperia X dia lebih ke persegi panjang. So ya, ini ada kayak apa ini? Kayak sampah-sampah nggak jelas. What the hell? Oke. Tapi ya ini dia HP-nya sendiri. Yang pastinya ini HP untuk 16:9, 5,5 inci, lumayan besar ya. Nah ini kan HP-nya tuh dia punya bezel yang besar. Ya kayak Xperia Z5 dan Z series. Tapi dia itu layar 5,5 inci yang artinya bakal lumayan besar. Ya, kira-kira ini bakal size-nya tuh sebesar S22 Plus lah ya. Dan ini dia si Sony. Oh my god, gue nggak ingat ya. Udah setahun sih gue nggak nge-review HP ini. Gue lupa lagi HP-nya ini lumayan jumbo banget ya untuk 5,5 inci. Besar sekali nih. Holy shit. Oke. Ini dibanding sama iPad mini nih. Dia tingginya hampir sama loh sama iPad mini. Look at that. Sheesh. Bobotnya pastinya Sony ini pas banget di tangan, gak berat tapi gak enteng banget juga. Dan seperti biasa Golden City Cell selalu ngasih casing ya. Nice. Kita ke pinggirin aja casingnya. Dan kita langsung aja buka plastik wrapnya. Kita cabut stikernya. So ini dia Xperia XZ Premium. Ini silver kaca, di belakang bisa kita lihat ada banyak lecet ya. Ini wajar banget karena finish chrome kayak gini pasti bakal banyak lecet. Dan juga ini HP udah tua banget ya. Ini tuh HP guys keluarnya di tahun, gua cek dulu, 2017. Yes sir, udah 4 tahun ya ini HP. Sheesh, udah tua banget memang. 4 tahun apa 5 tahun ya, wait. Udah 5 tahun ya HP, holy shit. So memang udah lumayan tua, tapi gue bisa bilang desain Sony saya menurut gue memang timeless lah, terutama yang kotak gini. Menurut gue ini desainnya sangat timeless, masih kelihatan bagus malah untuk opini gue. Tuh ya, masih kelihatan appealing, masih kelihatan premiumnya. So untuk kamera belakang bisa kita lihat, ini ada NFC juga, nanti kita bakal tes. Untuk kamera belakangnya dia megapikselnya 19 megapiksel dan bisa nge-decode sampai resolusi 4K 30 fps dengan gyro IIS. Sedangkan kamera depannya 13 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Oke, kita cabut stikernya di sini. Mari kita cek kemulusannya ya. So, untuk kemulusannya bagian belakang memang banyak lecet bisa kita lihat, tapi it's okay. Sangat wajar sekali. Dan untuk bagian depan, untuk layar sendiri gue bisa bilang ini surprisingly mulus banget. Tiap orang Jepang memang sangat awet ya pakai HP kayak gini. Bisa kelihatan tuh, ini mulus banget. Dan finish chrome kayak gini lumayan oke juga ya di HP. Not gonna lie.
Di sini ada shutter button dan juga power buttonnya surprisingly masih bagus dia. Biasanya kan kalau HP Sony yang udah tua, power buttonnya kayak ada bekas tangan gitu, udah mudar. Ini masih oke. Di sini volume buttonnya masih cukup, clicky, power buttonnya juga sama. Atas ada headphone jack dan juga lumayan mulus ya. Samping kiri biasanya chrome-nya suka ngeletek-ngeletek. Di sini masih lumayan mulus chrome-nya. Sama juga untuk sini masih lumayan mulus. Bagian bawah charging port masih lumayan mulus. Dan untuk SIM-nya sendiri, dia itu support microSD ya guys, bisa kita lihat tuh, support microSD. Dan untuk ngeluarin SIM-nya, kalian harus ngeluarin dari yang bolongan ini, pakai kuku. There you go. Small gini, small. Oke, kita masukin SIM gue dan balikin lagi ke HP-nya. Nah ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, nanti gue bakal balik lagi untuk si first impresinya. I'll see you soon. Oke guys, sudah gue setup HP-nya, dan seperti biasa yang pertama mari kita tes dulu untuk si fingerprint speed-nya ya. Langsung deh kita tes. So, 1, 2, 3. Oke, lupa gue, harus dipencet kalau Sony. Lupa lagi, karena kan kalau misalnya HP zaman sekarang ya, yang fingerprintnya di power button biasanya nggak usah dipencet kan. Kalau di Sony dia masih harus dipencet, bisa kita lihat. Tapi dia seperti biasa, speednya Sony tuh untuk finger mounted fingerprint memang cepet banget ya. Power button fingerprint maksud gue. Bisa kita lihat tuh speednya sangat cepat banget. Ini masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang, flagship dengan tipe fingerprintnya sama, ini masih bisa bersaing pretty much instan ini fingerprintnya. Jauh lebih baik dibanding Xperia One, XZ2 dan XZ3 sekalipun. Yap, ini lebih baik daripada Xperia One. Gue nggak tahu kenapa fingerprint power button Xperia One tuh nggak seresponsif dan nggak sereliable XZ Premium dan XZ Compact. Nggak tahu kenapa. Dan XZ1 juga ya. So ya, itu rada aneh. So next, mari kita lihat untuk si Android versinya. Untuk Android versi, kalau misalnya kita ke sistem dan ke about phone, di sini di Android 9 yang menurut gue ini sangat acceptable banget. Android 9 untuk HP yang umur udah 5 tahun masih cukup bagus lah. At least semua aplikasi masih bisa di-download ya, nggak ada masalah. Very nice. Dan untuk unit gue dia bilang tuh ada white spot. Untuk white spot sendiri sih bisa kita lihat ya guys. Ini di full brightness gue nggak ngelihat ada white spot yang kelihatan. Kalau misalnya kalian kelihatan mungkin bisa komen di bawah. Tapi yang gue rasa tuh ada kayak discoloration layar ya. Bisa kita lihat tuh kalau misal di portrait, layar kanan kirinya tuh ada sedikit pink. Ini ngingetin gue sama Xperia XZ2 juga ada kayak gini kadang-kadang. Yang ini sangat wajar banget ya, ini cuma layar aja yang udah berumur, jadi menurut gue ini gak masalah sama sekali, dan ini hanya kelihatan kalau bisa di warna putih. Kalau di warna lain, kalau misal kita buka Tokopedia misalnya, kita close dulu Tokopedia, terus kita reopen Tokopedia, di warna hijaunya dia gak kelihatan ya. Dia hanya kelihatan banget kalau bisa di warna putih, dan itu juga menurut gue nggak terlalu distracting. Dan mumpung kita lagi di Tokopedia, mari kita langsung aja tes NFC-nya apakah di HP ini bekerja atau tidak. Seperti biasa kita tes pakai kartu GTO. Posisi NFC-nya dikasih tahu ya di bagian sini. Oh ya, by the way, gue beli yang Docomo ya. Jadi sinyalnya harusnya lebih bagus daripada HP Jepang lainnya. Untuk NFC bisa kita lihat NFC read error. Ini kayaknya mudah ya NFC-nya. Read error, read error, read error. Tadi sempat ngegetar sih, jadi harusnya bisa guys. Jadi sempat there you go. Oke, ngegetar tapi nggak mau scan. There you go, baru nge-scan. Oke, so scanningnya bisa kita lihat memang HP-HP kayak XZ1 atau XZ, X Performance, XZ Premium juga yang gue review hari ini. Memang ini HP-nya suka banyak masalah ya untuk NFC-nya, jadi bisa cuma mudah-mudahan. Gue kalau mau rating NFC-nya ini sekitar 4 dari 10 lah. Not the best, tapi at least masih berfungsi. Nah, terus untuk si beratnya sendiri, buatnya penasaran untuk berat HP-nya. Ini gue bisa bilang beratnya gak tau berat banget ya. Kalau misal gue tebak, ini kayaknya beratnya 170 gram. Kita coba tes. Oh no, jauh banget. Ini beratnya 190 gram. Ya ini walaupun beratnya kayak hampir 200 gram, mungkin gara badannya yang besar banget ya. Jadi dia itu distribusi weight-nya stabil banget, jadi gak kerasa seberat yang 190 gram. Gak tau kenapa ini gak berat banget menurut gue. Pas lah. Masih kerasa premium tapi nggak terlalu cheap banget, murahan. Tapi memang yang kerasa tua ini dari si bodi depannya ya. Bisa kita lihat ini layarnya karena 16:9 dan juga nggak bezel-less. Atas bawahnya ini tebal sekali guys, bisa kita lihat tuh. Ini sejempol gue, pretty much. Sangat tebal. So ya, itu sangat tebal banget. Dan next mari kita lihat untuk si... Oh ya, untuk DRM info yang pasti di HP ini udah di Wi-Fi 1 ya. Dan support HDR10, dan yang pasti bisa nonton konten di resolusi 4K. Speaking of layar 4K, memang ini layarnya super sharp banget guys. Kalau misalnya gue mau close up kayak gini, ini layarnya sangat sharp banget, kalian nggak bisa ngeliat pixel pretty much.
Tapi yang harus kalian ingat, ini tuh kalau nggak salah ya, kalau gue inget, kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah untuk ngeralat gue. Tapi kalau gue inget tuh HP ini nggak running 4K natively. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak nonton atau lagi kayak scrolling aplikasi, buka Tokopedia, navigasi OS kayak gini, dia itu stuck di atau setnya tuh bakal di WQHD atau 1440p. Kalau misalnya kalian nonton konten dari Sony atau misalnya dari YouTube video 4K, dia baru nge-switch ke 4K. Kalau nggak salah gitu deh. Jadi buat nge-save battery, kalau misalnya kalian coba buka sosial media atau main game, itu bakal di downscale ke 1440p. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah. Tapi seingat gue itu kayak gitu buat nge-save baterainya. Dan ya, next malah kita tes aja signalnya ya. Untuk signal bisa kita lihat gue dapet 4G Plus atau LTE pretty much. Dan sinyalnya kelihatan lumayan bagus juga. Kita langsung tes ke speed test. Gue pakai kartu Telkomsel, kartu Halo yang pastinya ya, dan gue tes di jam 2 siang. Jadi harusnya koneksinya lumayan banyak padat, jadi nggak sebagus kayak malam-malam. Kalau gue suspek ini speednya bakal 15 download atau 10 download dan juga 20-25 upload. Kita lihat deh. So, kita tes langsung aja. Connecting, pingnya 30-an yang pastinya. Oh, 29, even better. Dan untuk download speed seperti gue suspek ya, seperti gue tebak, di sekitar 15-16 MB. Dia masih naik sampai 20 loh. Oke, lumayan oke. Ya bisa kita ini sinyalnya full ya. Jarang banget gue ngetes HP 4G Plus Docomo atau Softbank atau AU punya signal yang full kayak gini. Mungkin gara-gara ini HP dulu gitu ya, jadi bandnya lebih komplit gitu. Kenapa ya? Ini gue bisa bilang signal testnya lebih bagus daripada XZ3 atau XZ2 loh. Padahal ini HP lebih tua. Tuh download speednya aja hampir 30, ini hampir kayak HP resmi speednya. So bisa kita lihat speednya sangat-sangat bagus ya. Dan ini HP-nya karena gue tadi lagi download dan update aplikasi, jadi agak anget ya. Jadi bisa kita lihat layarnya langsung nge-dim sendiri buat nge-save chipsetnya biar nggak kepanasan. Tapi gue bisa bilang guys, dua chipset yang paling gue suka dari Snapdragon tuh 835 dan 865. Itu dua chipset yang menurut gue sangat optimis dan konsisten ya. Karena ini 835 tuh gue bisa bilang experience-nya masih sangat acceptable loh. Gak kayak chipset zaman jadul. Kayak dia kayak chipset mid-range rasanya masih kerasa snappy, konsisten dan gak cepet panas. Sama juga dengan 865, kerasa sangat solid banget. Yang gue paling gak suka tuh 888 sama 855, itu gue kurang suka. Kayak kurang refine aja. Kalau dua chipset ini 835 dan 865 kerasa solid banget. 835 di tahun 2022 kerasa masih solid asal bukan buat main game berat menurut gue. So, last but not least, mari kita langsung aja tes untuk kameranya. Alright, first photo seperti biasa, Mask Yoru 1, 2, 3. Oke, flashnya kenapa nyala? Are you kidding me? Turn off the flash. Kita coba lagi 1, 2, 3. So itu dia fotonya guys. Gue mau coba foto yang lain lagi ya. Tadi gue dilihat dulu yang foto bekas flashnya. Next, mari kita coba tes foto ke si apa ya. Oke, kita coba foto udah lama nih. Kita nggak foto hilly churl, snow hilly churl. Ini oke, ini dia fotonya 1, 2, 3. Foto sih untuk harganya kelihatannya masih sangat solid. So ini dia selfie-nya sendiri. Itu dia selfie-nya, kelihatannya cukup solid juga. Dan ya, itu dia sama-sama fotonya guys. Yang pastinya hanya basicnya doang. Gue bakal lebih detail lagi nanti di full review-nya seminggu setelah video dirilis. Dan yang terakhir untuk video recording, bisa kita lihat nge-record video belakang sampai resolusi 4K, 30 fps dan Full HD 60 fps. So, mungkin cuma segitu aja video unboxing. Nah, first impression-nya seperti biasa, seminggu setelah video dirilis, gue bakal rilis video full review-nya. Ini first impression sih untuk harga 1,2 ya. Yang mirip banget sama XZ2, gue bisa bilang ini bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik sih buat kalian yang nggak suka desainnya XZ2, karena dia itu kan gendut banget ya, kayak ibu hamil, fingerprint sensornya jelek menurut gue untuk harganya. Bisa jadi lebih bagus, apalagi kalau misalnya kalian nggak peduli sama gaming ya. 835 menurut gue masih solid banget kok. So, mungkin cuma segitu aja video unboxingnya. Jangan lupa like dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. I'll see you next week.